Shalom. Shalom. Kita bersyukur kita kembali hari ini dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari Alkitab kita, apa yang kita bisa hayati dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus? Apa yang bisa kita ambil dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus? Ada banyak orang mungkin kurang memahami, kurang mengerti makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan juga bagian yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan sejak Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya hari ini kita harus sungguh-sungguh bisa menghayati kenaikan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita harus bisa sungguh-sungguh mengerti, menghayati, sehingga kita dapat mengambil tanggung jawab kita dari peristiwa naiknya Tuhan Yesus ke sorga. Setelah dia disalibkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga, setelah mati lalu bangkit pada hari yang ketiga, lalu setelah itu selama 40 hari setelah kebangkitannya, dia masih berada di dunia ini, dan setelah itu dia naik ke surga. Mungkin kita berpikir peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini, ada orang berpikir, wah ini luar biasa. Kalau hari ini kita mengingat bagaimana Yesus naik ke surga, mungkin tidak banyak orang bisa merasakan peristiwa itu seperti apa yang dirasakan oleh murid-muridnya pada saat itu. Kalau hari ini orang Kristen memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, tentu suasananya sangat berbeda dari apa yang dialami oleh murid-muridnya saat itu, dari suasana yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat kejadian ini berlangsung, di mana Tuhan Yesus selama ia di bumi mengajar dan tiba harinya dia ditangkap. Itu adalah hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang berat bagi para pengikutnya, khususnya murid-muridnya. Setelah dia ditangkap lalu dibunuh, disalibkan lalu mati, makin berat, saudara. Kenapa? Karena murid-muridnya berpikir, siapa lagi yang bisa kita andalkan? Orang yang selama ini kita anggap bisa menolong kita sudah ditangkap dan mati. Suasana, perasaan murid-murid pada saat itu mungkin tidak banyak orang hari ini bisa merasakan. Dan mungkin kalaupun ada yang bisa membayangkan, tapi mungkin tidak persis seperti apa yang dirasakan oleh murid-murid pada saat itu. Dan setelah itu Yesus bangkit dari kematian, murid-muridnya pun hampir tidak percaya. Orang-orang yang mengikuti dia selama dia melayani hampir tidak percaya kalau dia akan bangkit. Tetapi pada akhirnya dia menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Lalu waktu Yesus menampakkan diri, murid-murid pun ada yang masih ragu, termasuk Thomas masih ragu, ini benar tidak? Lalu pada akhirnya mereka yakin bahwa benar Yesus yang dulu yang ada bersama dengan mereka, yang disalibkan, mati, dikuburkan, telah bangkit. Lalu setelah itu, saudaraku,
merasa lega sedikit. Karena Yesus yang mati itu telah bangkit. Ada sukacita, ada semangat baru. Tetapi saudaraku, pada saat tiba waktunya Tuhan Yesus akan naik ke surga, murid-murid dan para pengikutnya kembali dirundung kegelisahan. Mereka mulai dirundung perasaan duka dan sedih. Mereka kembali merasa bahwa kita akan ditinggalkan. Perasaan-perasaan ini bukan tidak berdasar. Karena memang situasi dunia pada saat itu, situasi di mana mereka tinggal pada saat itu, situasinya tidak nyaman, tidak enak. Bagaimana pada saat itu bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi. Apalagi orang-orang Kristen, pengikut Kristus ditekan begitu rupa. Tidak bisa hidup layak mendapatkan hak-haknya. Pada saat itu, waktu Yesus pun mau naik, murid-muridnya pun, saya percaya ada dalam duka cita yang besar lagi. Mungkin mereka berpikir kalau boleh jangan naik, di sini saja. Wah, iya kan? Kalau boleh jangan naik lagi Tuhan. Kamu nggak lihat apa dunia yang bergejolak ini? Kamu nggak lihat apa kita diperlakukan seperti apa? Kamu nggak lihat apa para pengikutmu diperlakukan seperti apa? Kalau boleh jangan naik lagi Tuhan. Mungkin ada yang berperasaan atau mungkin ada yang bicara itu. Kenapa? Kami membutuhkan Engkau, kira-kira begitu. Kami mau Kau ada di sini. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus selain bagi murid-muridnya adalah spektakuler, karena Yesus naik, nggak ngilang ya. Yesus itu nggak ngilang begini, aku pergi ya, ngilang enggak, naik perlahan-lahan saudara. Dari apa yang kita baca di Alkitab kita bisa lihat bahwa memang dia naik perlahan-lahan, terus naik, muridnya memandangi, dan kita menceritakan sampai akhirnya dia ditutupi awan. Bisa kita bayangkan murid-murid pada saat itu ada dalam fakta yang sebenarnya pada kejadian itu terjadi. Yesus naik, mereka lihat sampai sejauh mata memandang, sampai akhirnya Yesus tidak terlihat dan ditutupi awan. Selain peristiwa itu spektakuler, saya percaya mereka pun ada kegundahan, ada kegelisahan. Itu sebabnya Tuhan Yesus sebelum dia mengalami semua peristiwa itu, sebelum dia ditangkap, sebelum dia mati, sebelum dia bangkit, sebelum dia naik, dia sudah berbincang-bincang dan memberitahukan kepada murid-muridnya tentang segala sesuatu. Termasuk peristiwa kenaikannya. Dia sudah menceritakan bahwa nanti dia akan naik, aku akan pergi. Setelah kematianku aku akan bangkit, dan setelah itu aku akan naik, aku akan pergi meninggalkan kamu. Lalu hal yang harus dipikirkan murid-muridnya, dan hal yang harus dipikirkan hari ini, apa yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus? Apa yang kita hayati dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini? Dari kejadian ini, karena sebelum Yesus naik, dia sudah menyampaikannya. Bahkan banyak sekali dia bicara dari hati ke hati kepada muridnya. Kenapa? Karena peristiwa kenaikannya dan setelah kenaikannya itu adalah hal yang sangat penting bagi murid-muridnya memahami satu hal dan memahami banyak hal, mengerjakan banyak hal dalam hidup mereka di dalam mengiring Tuhan Yesus. Bahwa Yesus menyampaikan, setelah saya pergi, pengiringanmu tidak berhenti terhadap aku.
Kalau kita menghayati saudara, maka kita akan melihat dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14. Dan sebenarnya cerita ini sudah mulai dari pasal-pasal sebelumnya. Bagaimana Yesus mulai membasuh kaki murid-muridnya, bagaimana Yesus mengingatkan Yudas, bagaimana Yesus memperingatkan Petrus, bagaimana Yesus menyampaikan perintah yang baru. Yesus sudah mulai menyampaikan hal-hal yang penting. Dan ini sebenarnya Yesus sedang menyampaikan begini, hal-hal yang harus kamu kerjakan, yang harus kamu pahami, yang harus kamu lakukan, yang harus kamu jalankan kalau aku sudah naik ke surga. Dalam hal itu sebenarnya tersirat mau kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari pengikutan mereka terhadap Kristus, tapi justru awal dari pembuktian yang sesungguhnya. Bagaimana mereka harus membuktikan menjadi murid sejati dari Tuhan Yesus. Kalau kita baca di pasal 14 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang kedua, dikatakan begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tentu mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudaraku, dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, pasti murid-murid pada saat itu mengalami kegelisahan yang dalam. Waktu Yesus menceritakan semua itu, bahwa dia akan mati dari sebelum-sebelumnya, akan ditangkap lalu mati, bangkit pada yang ketiga, dan setelah itu dia akan naik, murid-muridnya pasti ada dalam goncangan dan kegelisahan. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan gelisah hati. Kenapa? Karena murid-murid pada saat itu berpikir mereka akan ditinggalkan. Mereka akan ditinggalkan. Murid-murid pada saat itu berpikir, siapa lagi yang bisa kita andalkan? Kepada siapa lagi kita mengadu? Siapa lagi yang mengurus kita? Siapa yang mengajari kita? Siapa lagi yang menangani perkara-perkara kita? Siapa yang membela kita? Murid-muridnya gelisah. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini sebenarnya, waktu dia mau naik ke surga, bagi murid-muridnya ini sebuah kegelisahan yang dalam. Itu sebabnya hamba Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Maksudnya apa? Kamu harus yakin semua hal yang aku ajarkan, semua hal yang aku sampaikan, lakukan, ikuti, hidupi. Itu namanya percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Berarti kita sungguh-sungguh menghidupi, melakukan, berjuang mengikuti apa yang Tuhan kerjakan dan apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Kenapa? Karena dari kenaikan ini kita harus menghayati, harus sungguh-sungguh kita menyadari bahwa tempat permanen kita bukan di bumi. Jadi kita harus memahami, murid-muridnya itu berpikir begini, waduh bagaimana kita di bumi ini. Mereka pun tahu kalau mereka akan menghadapi bahaya besar. Bagaimana mereka diperlakukan,
seorang penghibur, penolong yang Roh Kudus yang akan menuntun mereka kepada seluruh kebenaran. Jadi perjuangan di bumi ini adalah kesungguhan kita percaya kepada Allah sebagai bukti kita percaya sungguh-sungguh pada Yesus yang akan membawa kita ke tempat yang permanen, bukan di sini tetapi di langit baru, bumi baru. Yesus berkata ayat yang kedua, aku pergi menyediakan tempat bagi. Dari pernyataan ini dikesankan waktu murid-murid gelisah dengan keadaan dunia di mana mereka ada, dengan situasi dunia di mana mereka diperlakukan tidak baik, dengan perjuangan hidup di mana mereka tinggal ada. Lalu Yesus menawarkan, memberitahukan bahwa sebenarnya tempatmu sesungguhnya bukan di sini. Aku naik menyediakan tempat bagimu. Jadi tak perlu kegelisahanmu mengguncangkan keyakinanmu. Tidak perlu persoalan-persoalan menghadapi pergumulan hidup mengguncangkan keyakinanmu, kepercayaanmu kepada Allah. Karena memang kalau kau harus berjuang pun itu hanya sementara. Aku sudah menyediakan, aku pergi juga menyediakan tempat bagi kamu. Jadi hari ini orang harus sungguh-sungguh menghayati ini, bahwa sungguh-sungguhlah menyadari bahwa tempat permanen kita bukan di bumi. Kenapa? Karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita harus menghayati sungguh-sungguh. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberitahukan kepada kita bahwa ada tempat yang disediakan bagi kita, bahwa ada tempat yang dibangun bagi kita, yang akan memindahkan kita dari bumi hari ini, dari dunia yang tidak nyaman ini, dari bumi yang akan diakhiri ini. Kita akan dipindahkan. Kenaikannya memberitahukan kita bahwa dia naik menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jadi kalau hari ini dunia semakin bergejolak, kalau hari ini dunia semakin gak nyaman, Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, jangan gentar, ini bukan tempatmu. Aku sedang menyediakan tempat permanen bagimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Maksudnya apa? Sungguh-sungguhlah hidup di dalam aku, sungguh-sungguhlah kau meyakini perintahku dan melakukannya, hidup di dalam aku. Itu bukti percaya kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kamu nanti apabila aku datang, kamu layak, kamu bisa aku bawa ke tempat yang sudah aku sediakan. Jadi kenaikan Tuhan Yesus Kristus harus menjadi peneguhan, menguatkan kita. Jangan terlena, jangan mau dirusak oleh segala macam persoalan dan masalah pergumulan hidup yang ada di dunia ini. Jangan kegelisahanmu mengguncangkan kepercayaanmu. Firman Tuhan minggu kemarin kita belajar realitas hidup. Yesus tidak bilang begini, oke. Kamu gelisah? Kamu takut ya aku pergi ya? Oke. Ya sudah, kalau gitu. Ya udah, kamu akan aman. Ya. Nanti orang-orang yang mau ganggu kamu tuh kakinya tak patahin. Nanti orang-orang yang mau ngomongin kamu, yang bully kamu, yang fitnah kamu, mulutnya tak jahit. Oke ya, jangan takut ya. Nah gitu. Gitu enggak? Enggak. Yesus justru bilang, jangan gelisah. Apapun yang terjadi dengan dunia ini, percayalah kepada Allah dan
mahkota kehidupan, dan tinggal di rumah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita di kekekalan. Amin. Ya. Jadi kalau dulu saya membayangkan Yesus naik, wah. Tapi hari ini saudara, kita bisa mewakili perasaan murid-murid pada saat itu. Dan perasaan itu pun banyak dialami hari-hari. Kadang-kadang kita pikir gini, ada masalah, ada persoalan, Tuhan Yesus tolong. Kita kadang-kadang gak bisa yakin karena gak lihat sosoknya. Bener gak? Murid-murid pun pada saat itu mungkin begitu. Aku akan mengirimkan seorang penolong bagimu, tapi gak kelihatan bagaimana caranya. Bahkan dia bilang, lebih baik jika aku pergi meninggalkan kamu. Murid-murid juga mungkin bingung, maksudnya apa? Kok lebih baik ditinggal daripada di sini? Lebih baik ditinggal maksudnya apa? Padahal mereka mau ditinggal saja. Bicara Yesus mau ditinggal saja, mereka sudah takut dan gelisah. Jadi kenaikan Tuhan Yesus membuat kita harus menghayati bahwa keadaan dunia ini jangan menggelisahkan kita. Tempat kita bukan di sini. Mari berjuang selama kita diberi waktu dan kesempatan. Amin. Supaya ketika dia datang nanti, kita ikut dibawa ke rumah yang sudah dia sediakan. Kenaikannya membuat kita mengerti bahwa dunia ini hanya tempat sementara. Ada tempat lain, bukan di bumi ini tentunya. Kenapa bukan di bumi ini? Karena bumi ini akan diakhiri. Bukan di bumi ini yang Tuhan sediakan. Khususnya bagi orang percaya, bukan di sini. Jadi kalau hari ini bergumul di sini tidak apa-apa. Kalau hari ini berjuang di sini tidak apa-apa. Kalau hari-hari ini di sini harus mengalami banyak hal, dan memang itu Tuhan izinkan, Tuhan kehendaki kita alami, tidak apa-apa. Hanya sementara. Seperti yang selalu saya katakan, masalahmu, persoalanmu, seberat apapun, pasti ada ujungnya. Amin. Tidak ada masalah yang tidak ada ujungnya. Kenapa? Karena hidup kita akan berakhir dan dunia ini pun akan berakhir. Jadi kita hadapi saja. Apapun kita hadapi, kita jalani segala sesuatu, persoalan, pergumulan, segala situasi, kita jalani sesuai dengan tuntunan Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan Yesus nanti datang, kita ikut dibawa ke tempat mana dia berada. Amin. Bahwa kenaikannya, ini yang penting. Kenaikannya harus menyadarkan kita akan adanya tanggung jawab besar yang diberikan bagi orang percaya. Apa itu? Mengenakan hidupnya dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau kita baca ayatnya yang ke-5, dikatakan begini. 5, 6, dan 7. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ayat 7, sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Waktu Yesus bicara, Aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan kalau Aku sudah selesai menyediakannya, Aku akan datang, lalu Aku akan membawamu ke sana. Thomas bingung, bagaimana kami tahu jalan ke sana? Lalu Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus bilang begini, kamu tahu jalan ke rumah Bapa itu? Akulah jalannya. Tidak ada yang lain. Jadi kalau kamu
Dia harus hidup seperti Tuhan Yesus. Amin. Akulah jalan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita lihat, kenaikan Tuhan Yesus ke surga harus membuat kita menghayati bahwa kenaikannya meninggalkan tanggung jawab yang besar. Bukan cuma besar, plus berat. Dan murid-muridnya mungkin pada awalnya belum mengerti betul. Yang berat itu mungkin bagi mereka pada saat itu sebelum Yesus naik, bagaimana nanti kita ditinggal? Siapa tempat kita mengadu? Tapi setelah itu mereka paham beratnya perjuangan mereka setelah Yesus naik. Bukan justru karena secara daging mereka ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, tapi beratnya perjuangan mereka adalah bagaimana mereka mengenakan hidup Yesus dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Karena pada akhirnya mereka mengerti rupanya Yesus itu adalah Allah. Dia ada atau tidak ada secara fisik pun sama saja. Karena rohnya bisa menggantikan seluruh keberadaannya. Roh Kudus bisa menggantikan seluruh keberadaannya. Pada akhirnya yang berat bukan soal Yesus ada atau tidak secara fisiknya, tetapi pada akhirnya yang berat adalah bagaimana meneladani hidupnya selama ia hidup, bagaimana menjalani hidup dan mengenakan hidupnya, bagaimana menjalani hidup melakukan kehendak Bapa. Itulah pada akhirnya yang berat setelah Yesus naik ke surga. Mengenakan hidupnya dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi orang kalau dia mau menghayati kenaikan Yesus, dia harus mengerti itu sebabnya dalam bincang-bincangnya dengan murid-muridnya. Ini perikop yang kita baca, ini bincang-bincang secara eksklusif loh. Jadi Yesus bincang-bincang dengan murid-muridnya, orang-orang dekatnya. Jadi dia gak bicara ini sama orang banyak. Jadi dia bicara secara eksklusif kepada murid-muridnya, para pengikutnya. Dia bincang-bincang dari hati ke hati. Saya bisa bayangkan, kita seminggu, kita mau merantau saja ke Jakarta dulu. Wah, udah cerita dari hati ke hati antara bapak dan mama. Nanti kamu nak ya, nanti kamu nyampe di sana ya, jangan lupa ya. Baik-baik kok ya. Baik-baik kok sama keluarga di sana ya. Jangan nakal kok naknya. Wah, dinasihati banyak. Kalau keluarga besar ngumpul menjelang keberangkatannya, satu-satu ngomong, menyampaikan sepatah dua kata. Ini Yesus yang bicara secara eksklusif. Dia bicara dari hati ke hati kepada muridnya. Karena ini peristiwa penting. Karena Yesus tahu setelah kenaikanku, justru tanggung jawabmu lebih besar. Kenapa? Karena pekerjaan ini harus kamu teruskan. Pemberitaan Injil kamu harus teruskan. Kebenaran yang kamu tahu harus kamu hidupi dan teruskan. Itu berat. Dan itu paling berat. Dan hari ini terbukti orang Kristen kalau diajak hidup benar, hidup tidak terikat dengan dunia, hidup meninggalkan kesenangan dunia, itu berat. Paling berat. Karena selama hidupnya Yesus memberi keteladanan itu. Bagaimana dia tidak bisa dipengaruhi dunia, bagaimana tidak bisa dibeli oleh dunia, bagaimana dia tidak bisa kompromi dengan dunia, bagaimana dia memisahkan dirinya dari keduniawian, bagaimana dia berjuang menegakkan kerajaan Allah, kebenaran, kehidupan orang-orang yang hidup dalam spirit kerajaan Allah. Bagaimana dia menunjukkan, bagaimana
Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi kalau orang baca ayat ini, dia pikir ayat ini bicara mujizat. Dia pikir ayat ini hal-hal yang supranatural. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Kalau kamu sungguh-sungguh percaya kepadaku, berarti apa yang kukerjakan kamu lakukan, apa yang kuhidupi kamu lakukan. Bagaimana aku merespon dunia, bagaimana aku hidup, kamu harus lakukan. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Berarti maksudnya apa? Kalau kamu percaya kepadaku, kamu harus melakukan kehendak Bapa sama seperti aku melakukan kehendak Bapa. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu tidak boleh hidup dalam kehendakmu sama seperti aku mematikan kehendakku demi melakukan kehendak Bapa. Dan ini kalimat-kalimat ini Tuhan bicara waktu dia bercerita bahwa dia akan naik. Jadi kalau aku sudah naik, buktikan kenaikan Yesus Kristus harus kita hayati, bahwa waktunya para pengikutnya, orang-orang yang menamakan dirinya Kristen, orang-orang yang menamakan dirinya percaya, harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Hidup kita harus seperti hidupnya Tuhan Yesus. Amin. Apa sih pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang dilakukan Tuhan Yesus? Saya pernah bilang kemarin, kalau profesor itu 5 kali 5 tahu, profesor hebat nggak? Kalau profesor ditanya 5 kali 5 Pak Profesor, 25. Hebat sekali Pak Profesor, luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah, karena profesor bisa 5 kali 5. Itu profesor kalau lagi pegang mic bisa ditipu kita. Itu penghinaan. Profesor 5 kali 5 tahu penghinaan. Nggak usah jadi profesor pun tahu. Jadi hal yang besar, perkara-perkara yang besar yang Yesus lakukan itu bukan mujizat maksudnya. Karena Allah bikin mujizat itu bukan perkara besar. Amin. Kecil. Bukan. Saya yakin sih. Allah bikin mujizat bukan perkara besar, coy. Perkara besar dalam hidup orang percaya, ketika hidupnya serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Itulah perkara besar. Maka perkara pekerjaan yang membuat Yesus dimuliakan bukan mujizatnya. Waktu Yesus melakukan mujizat, bukan itu yang membuat dia dimuliakan. Bukan itu yang menyenangkan hati Bapa. Yang membuat Yesus dimuliakan adalah keinginannya, keputusannya mematikan kehendaknya dan melakukan kehendak Bapa. Keinginannya, ketaatannya untuk terus tunduk kepada Bapa. Itu sebabnya dia bilang, apa yang aku kerjakan bukan dari diriku, tetapi dari Bapa. Amin. Jadi kalau Tuhan bikin mujizat, itu jangan bilang, wow, Tuhan das. Jangan-jangan Tuhan ngeledek gue loh. Ngeledek loh. Yang gitu kau bilang dahsyat. Apa sih yang mustahil bagiku? Maka orang Kristen yang dewasa pada akhirnya tahu apa yang dahsyat dan besar. Perkara-perkara besar adalah karaktermu yang sesuai dengan kehendak Allah. Allah juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan
yang lebih besar daripada itu. Lalu Yesus berkata di ayat selanjutnya, ayat 15 dia katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Coba, Yesus mau naik ke surga, dia bicara itu. Ingat, aku naik ke surga, perintahku harus kamu lakukan kalau kamu mengasihi aku. Ada tanggung jawab yang besar. Jadi kenaikan Yesus ke surga itu membuat tanggung jawab orang percaya semakin berat. Kenapa? Itu sebabnya yang kita kenal dengan istilah amanat agung. Dia berkata apa? Pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dalam Lukas 24 ayat 47 sampai 48 dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lukas 24 ayat 47 sampai 28 ini, bahwa kamu harus memberitakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan ayat yang ke-48 dikatakan kepada murid-muridnya, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Maksudnya apa? Kamulah yang hidup bersama-sama dengan aku. Kamu tahu apa yang aku ajarkan. Kamu lihat bagaimana aku hidup. Kamu lihat bagaimana aku melakukan menggelar kehidupan selama di bumi. Kamulah saksinya. Maksudnya apa? Kamu harus memberitakan itu ke segala bangsa. Hidup yang aku jalani, hidup yang aku kerjakan, apapun yang aku lakukan, kebenaran yang aku beritakan, semua hal yang aku kerjakan, kamu adalah saksinya. Dan oleh karena itu, kamu harus beritakan apa yang kamu saksikan dari. Jadi, terus kita harus mengerti, memberitakan Injil itu adalah mengenakan hidup yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Memberitakan Injil itu nggak begini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bertobatlah, terimalah Yesus supaya kau ke surga. Kamu adalah saksi dari semua. Kenapa Yesus bilang dalam Lukas 4:24-28, kamu adalah saksi dari semuanya itu. Apa yang kau lihat dariku? Bagaimana kau hidup? Bagaimana aku berkenan kepada Bapa? Bagaimana aku melakukan kehendak Bapa? Bagaimana aku tidak mempedulikan diriku? Nyawaku pun aku berikan. Bagaimana aku tunduk taat kepada Bapa? Kamu adalah saksi semuanya itu. Hidup itu lewat hidupnya kau hidupi seperti itu. Lewat kehidupan yang menghidupi kehidupanku. Maka berita ini, Injil ini, karena Injil itu adalah berita kebenaran dariku tentang aku, bisa sampai ke segala bangsa dan ke ujung bumi. Memberitakan Injil bukan lebih condong kepada perkataan yang dikeluarkan. Memberitakan Injil adalah hidup, karakter, gaya hidup. Kitalah yang memberitakannya. Amin. Hidup kitalah yang memberitakannya. Bukan sekedar perkataan. Pemberitaan Injil harus diawali dari kehidupan Yesus yang dikenakan. Kamu adalah saksi. Sekarang begini, kita tahu nggak Yesus dulu hidup seperti apa? Nggak ada yang tahu kan? Kalau kita nggak ada bersamanya, kan murid-muridnya tahu. Terus kita bagaimana caranya hari ini? Kita punya Roh Kudus yang dikatakan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Melalui Roh Kudus kita bisa tahu. Roh Kudus dan Firman kita bisa tahu Yesus itu hidupnya seperti apa, ketaatannya kepada Bapa seperti apa. Kita bisa tahu. Dan inilah yang harus kesaksian dalam batin kita ini. Kesaksian melalui kebenaran dan Roh Kudus ini dalam batin kita ini. Inilah yang harus kita beritakan.
Bicara tentang Yesus, kebenaran, jalan kehidupan dan kebenaran. Jadi kalau kamu memberitakan Injil, kenakan hidupmu. Kalau belum mengenakan hidupmu, jangan bicara tentang aku. Tapi hari ini orang bagaimana? Yang penting ngomong aja. Yesus itu Tuhan. Dia raja. Dia luar biasa. Dia baik. Dia akan membawa ke surga. Caranya gimana? Terima dia seperti itu dari surga. Jangan-jangan kau belum terima. Jangan-jangan cuma ngaku doang. Aku percaya. Tuhan Yesus telah mati. Itu percaya sejarahnya. Aku percaya Bung Karno adalah Presiden Republik Indonesia pertama. Itu kan mengakui sejarahnya. Benar nggak? Tapi kau mengalami nggak? Mengalami kehidupan Bung Karno nggak dulu? Enggak kan? Tapi Yesus lain. Yesus tidak sama dengan Bung Karno itu mati-mati. Yesus tidak. Yesus itu mati dan hidup sampai hari ini. Berarti dia harus dikenakan. Dia tidak boleh dianggap sebagai sejarah doang yang hanya diakui bahwa dulu dia pernah mati. Bagi dosa-dosa menebus dosa. Dia hidup sampai hari ini. Makanya firman Tuhan berkata dia Allah orang hidup. Karena dia hidup. Benar nggak? Jadi dia harus dikenakan, harus dialami. Memberitakan Injil itu mengenakan hidup yang Yesus kenakan. Kelakuan kita harus seperti dia. Itu yang berat. Kalau cuma ngomong begini, gampang. Apa susahnya sih? Paling nggak belajar baca. Yang berat itu mengenakan kehidupannya. Maka dalam 2 Korintus 3 ayat 2-3. Ya, dikatakan begini. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kamu adalah surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Kenapa nggak dikatakan ini surat Kristus adalah ini dalam konteks ini? Karena ini tulisan yang mati. Benar nggak? Ini tulisan di sini udah ditulis begitu ya begitu saja. Tetapi Paulus berkata, kamu adalah surat Kristus yang dibaca semua orang, yang ditulis bukan pada loh-loh batu, artinya bukan huruf-huruf yang mati, tapi ditulis dalam loh-loh daging, di dalam hati manusia. Artinya begini, kalau orang mau mengenal Injil, kalau orang mau mengenal Kristus, itu hidupmu yang harus dibaca. Amin. Jadi surat yang terbuka itu bukan Alkitab dan resletingnya dibuka lalu dikatakan inilah surat terbuka. Surat yang terbuka itu yang dibaca oleh semua orang adalah hidup kita. Apa yang dibaca orang dari hidup kita setelah Yesus naik ke surga? Setelah Yesus di surga hari ini kita menunggu kedatangannya. Apakah kebenarannya? Apakah hidupnya? Apakah Injil yang murni atau Injil yang lain? Apakah Yesus yang sejati atau Yesus yang lain? Apa yang dibaca oleh orang kepada kita? Sementara kita memberitakan dengan mulut kita, tapi orang membaca lain dari hidup kita. Ini bahaya. Surat Kristus yang dibaca semua orang itu artinya hidup kita yang kita gelar setiap saat, setiap hari, itulah harusnya yang dibaca orang. Jadi kalau orang melihat hidup kita yang kita sedang tunjukkan adalah
kehidupan Tuhan Yesus. Amin. Ini yang berat. Makanya dikatakan, saudaraku, karena itu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kau punya masalah, kau punya persoalan, tidak apa-apa. Tapi ketahui satu hal, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi jangan berpikir begini. Waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Kira-kira cara berpikir murid-muridnya seperti apa? Apakah mereka langsung berpikir bangsa-bangsa seluruh dunia utuh hari ini? Enggak. Bangsa menurut mereka pada saat itu lain dengan bangsa yang kita pikirkan hari ini. Jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka. Ini yang penting. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Kira-kira begini. Kalau saya memerintahkan seseorang melakukan sesuatu, saya memerintahkan si A melakukan sesuatu, dan setelah itu saya menyampaikan kepada si A ini bahwa ajar si B, hai kau A, ajar si B melakukan yang kuperintahkan kepada. Kira-kira sebelum si A mengajar si B, berarti si A harus duluan dulu toh melakukan yang perintahnya. Benar? Kenapa? Karena yang aku sampaikan kepada si A itu perintah. Benar? Setelahnya kamu minum, setelah itu ajar si B minum. Benar? Berarti ini si A harus minum dulu. Benar? Baru dia ngajar si orang minum. Berarti kita harus melakukan dulu. Hidupi kehidupan Tuhan dulu. Kenakan karakternya dulu. Berjuang dulu. Kenakan dulu. Ikut dulu dalam perjuangan ini. Jadi murid dulu. Jadi pengikut dulu. Baru kau memuridkan orang lain. Jangan kau memuridkan siapapun. Kalau jadi murid saja kau belum. Apa syarat jadi murid? Melepaskan diri dari segala milik. Kalau orang belum melepaskan diri dari segala milik, dia belum jadi murid. Dan kalau orang belum jadi murid, kau tidak boleh memuridkan siapapun di dalam Yesus. Kenapa? Karena Yesus berkata, ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepada. Ajarlah orang lain melakukan apa yang aku perintahkan kau lakukan. Ajarlah orang lain melakukan. Jadi perjuangan terberat itu adalah mengenakan hidup Tuhan Yesus dan menyelesaikan pekerjaan. Amin. Itu berat. Jadi pada akhirnya murid-murid ngerti yang paling berat bukan ditinggal Yesus secara fisik. Yang paling berat itu mengenakan hidupnya, memberitakan Injil. Kenapa? Karena memberitakan Injil itu mengenakan hidupnya Tuhan Yesus. Bukan sekedar bicara. Bicara itu nomor 2. Kenapa? Kadang-kadang nggak perlu bicara. Kenapa? Karena hidupku sudah terbuka, bisa dibaca oleh orang. Kalau udah bicara pun orang bisa baca. Seperti hari ini. Hari ini harusnya kan orang melihat bahwa banyak, rupanya banyak Lazarus. Kalau orang-orang kaya hari ini nggak sadar, di sekelilingnya dilihat Lazarus banyak, menyesal dia nanti. Benar nggak? Situasi corona hari ini pun harusnya menyentuh, membuat orang kaya sadar, orang-orang yang berduit sadar. Dari sekelilingnya banyak Lazarus yang harus ditolong.
tidak ditolong, dia bisa mati miskin di hadapan Allah. Jadi berat, tidak mudah hidup setelah kenaikan Tuhan Yesus. Kita harus menghayati perjuangan kita. Kenapa? Mengenakan dan menyelesaikan pekerjaan. Amin. Amin. Kita harus paham. Harus sungguh-sungguh. Ini tidak mudah. Kenapa? Lanjutkan pekerjaan. Aku naik, sekarang tugas. Yang berat itu bukan berkhotbah. Yang berat itu mengenakan hidupnya. Dan melalui hidup yang kita kenakan, Yesus dikenal oleh orang. Kalau orang selalu berkata, pergilah ke ujung-ujung bumi. Dia pikir itu secara harfiah, dia harus ke ujung-ujung sana. Nggak begitu. Kalaupun Tuhan perintahkan sesuai kehendak Allah, silakan. Tapi yang paling penting adalah kenakan dulu hidupnya. Kenakan dulu karakternya. Maka Injil akan diberitakan melalui hidup kita. Jangan bangga kalau bisa kemana-mana memberitahu isi Alkitab, Yesus Tuhan. Jangan. Bukan itu memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah mengenakan hidupnya Tuhan Yesus. Dan orang lain membaca kehidupanmu. Dalam hidupmu ada kehidupan Tuhan Yesus. Amin? Iya. Itu memberitakan Injil. Agama Kristen jangan dibawa jadi agama persaingan. Cari orang sebanyak-banyaknya. Untuk apa kalau nggak mengenakan hidup Tuhan Yesus? Kenakan hidup Tuhan Yesus. Tuhan juga Yesus sudah bilang kok, cuma sedikit, tidak banyak. Dan dia bicara ke rumah Bapak ini bicara eksklusif. Tidak semua orang, tidak berkumpulan secara umum. Murid-murid dan para pengikutnya. Ini hubungan yang eksklusif. Jadi tidak semua orang, tidak banyak orang yang akan dibawa kepada Bapa. Amin. Maka bicara ini, dia bicara eksklusif. Dia nggak bicara dengan ribuan orang. Aku pergi ke rumah Bapa, menjaga tempat ini semua. Enggak, murid-muridnya toh, orang-orang dekatnya. Maka kalau kita orang-orang dekatnya Tuhan Yesus, dia bicara ini sama kita. Dan kalau kamu ketemu Bapa, aku jalannya. Hiduplah seperti aku. Tapi susah Pak. Memang gak banyak orang bisa. Cuma masalahnya mau gak jadi orang spesial ini? Amin. Hayati dia akan datang kembali. Ya ada yang kasih tahu saya. Yesus sudah datang di Tiongkok katanya. Berinkarnasi jadi seorang perempuan. Dan saya tidak setuju lah. Kedatangan Yesus kedua kali tidak bicara inkarnasi lagi. Kedatangan Yesus kedua kali dia akan datang mengakhiri dunia dan membawa setiap orang ke pengadilan supaya setiap orang mendapatkan apa yang layak, apa yang patut diterimanya. Amin. Itu kedatangan yang kedua. Dia akan datang kembali dan aku akan datang kembali. Senanglah kalau kamu menantikan kedatangan Tuhan dengan hidup yang berjuang dalam perkenanan. Takutlah, gentarlah, cemaslah kalau hidup kita belum sungguh-sungguh berjuang menanti kedatangan. Maka kalau kita bilang, oh Yerusalem, kadang-kadang kalau diterisik hati benar nggak siap, udah siap, wah ngeri. Kesudahan segala sesuatu semakin dekat. Makanya akhir zaman itu. Akhir zaman, Alkitab kan selalu bicara banyak dari dulu kan dikatakan akhir zaman kan. Akhir zaman itu dimulai dari kapan? Hah? Makanya akhir zaman itu dimulai dari Yesus naik ke surga. Itu sudah akhir zaman. Kenapa? Karena kita tinggal tunggu ke kedatangan. Jadi sebenarnya akhir zaman itu semenjak Tuhan Yesus naik ke surga. Itulah dimulainya akhir zaman. Jadi Yesus naik ke surga. Akhir zaman sudah datang. Amin. Artinya kenaikannya
sudah semakin singkat. Akhir zaman sudah dimulai. Kesudahan segala sesuatu semakin dekat. Jangan lagi main-main. Jangan lagi tidak serius. Ada tanggung jawab yang berat yang kita harus pikul dan kerjakan. Sejak kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ada tugas yang harus kita kerjakan. Mengenakan hidupnya dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus dengan jelas mengatakan, beritakanlah Injil. Jangan gelisah, karena aku akan datang lagi nanti membawa ke surga. Jadi hari ini kita menghayati kedatangan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bahwa dunia ini bukan tempat permanen. Kegelisahanmu tidak perlu menggoncangkan imanmu. Kenapa? Ada tempat yang Tuhan sediakan. Yang kedua yang paling penting, bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu membuat kita semakin memiliki tanggung jawab yang berat. Kenapa? Karena memang selanjutnya kita harus melanjutkan pekerjaan ini dengan cara mengenakan hidupnya. Pemberitaan Injil dengan cara mengenakan hidupnya, mengenakan karakternya selama dia hidup di bumi. Apa yang harus kerjakan? Kita harus kerjakan. Yang berikutnya yang kita hayati apa? Dia akan datang kembali. Jangan senang menanti kedatangan Tuhan kalau hidup tidak berkenan. Berjuanglah, mari kita sungguh-sungguh. Cek hidup kita, cek hati kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan? Yang terakhir, kesudahan segala sesuatu semakin dekat. Waktunya semakin singkat. Itu sebabnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk membuktikan iman dan kasih kita kepadanya melalui hidup yang kita kenakan, melalui hidupnya yang kita kenakan dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Kenaikannya menjadi peringatan kepada kita bahwa Dia akan datang kembali untuk mengakhiri dunia ini dan mengadili semua orang. Hati-hati ya, supaya jangan sampai kita didapati tidak berkenan. Kenaikannya mengingatkan kita bahwa waktunya sudah semakin singkat. Kita ada di akhir zaman, kita tinggal menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Berjagalah, bersiaplah. Tuhan Yesus memberkati kita.